Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekedar tes fokus, oh jamaah. Sekali Pak, jamaah agak karibah. Bagi-bagi jadi semua. Saya selalu juga ini tingkat perhatian saya kepada yang pakai masker. Nah, yang pakai masker enak perasaan, enak ji. Alhamdulillah, pertahankan. Istiqomah nah? Ya. Nah, persoalannya sebentar lama ceramah namun dicanggung-canggung. Itu tidak istiqomah, Bos. Orang pakai masker sekarang kan takut sama corona, betul? Takut sama corona. Masker bisa tidak halangi corona. Apa? Waspada. Oh iya, waspada. Waspada boleh, tapi jangan yang menyiksa diri. Nah, cocok pakai, tidak cocok lepas. Karena jangan sampai waspada menyiksa diri. Ya begitu Pak. Banyak orang setengah mati pakai masker. Selesai. Mana pas dulu? Kenapa begitu? Gue kenapa paksakan diri Pak? Bapak takut kena penyakit karena corona ya. Tapi ternyata Bapak lebih tersiksa oleh masker. Gitu. Lalu apa solusinya Pak Ustadz? Ya tidak pakai masker, cukup banyak pakai sabun kalau mandi. Itu sudah bagian dari waspada. Waspada boleh, jangan menyiksa diri. Itu saja pesan saya. Ya. Apalagi tahu aku dong. Apa disuruh masker sesangat tuh? Kan ustaz kedatina pada tua. Dia buka maskernya ustaz. Saya mesti ambil bagian dalam menyampaikan edukasi tentang COVID sebelum masuk inti ceramah. Karena saya merasa bahwa saya juga punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal sekecil apapun untuk kebaikan umat. Apalagi virus corona ini sudah betul-betul masuk dalam ranah persoalan ibadahnya kaum muslim. Beberapa bulan belakangan ini jamaah, laki-laki tidak pernah merasa bahwa ibadahnya sudah dimatikan oleh COVID. Tahu tidak ibadah apa yang dimatikan oleh COVID? Cari rezeki bagi laki-laki itu adalah ibadah Pak. Apalagi punya istri. Ini orang atas ini yang dapat gaji tinggi belum tentu dia pikirkan itu, bahwa ini ibadah bagi orang kecil untuk istri dan anaknya kasihan. Aboya doe lampak gandeng gangam, main gandeng juku, main goyang beca, main jama balapatu, main brongang. Itu bukan cuma sekedar cari uang, tapi itu ibadah bagi laki-laki.
Dan itu pernah dimatikan beberapa bulan dan diganti dengan uang 600. Cukup? Cukup jadi 600? Tidak. Teriak Ki, bilang tidak cukup. Begitu. Anda sana bikin ke sana malan. Saya ku paganti masyarakat. Nungai Ji, puna nungai sandam mo ko. Tidak nungai marok ko. Supaya mereka tahu bahwa rakyat tidak senang. Ngapa naga musta kau mantong, dia bukan rekiti. Tengok, Pak dia masih dampe khusus kan? Ini beli ke kita kita. Ini jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Sampai saya pribadi berteriak, kalau negeri ini memang menginginkan rakyatnya sejahtera, jangan kau jatuhkan perekonomian rakyatmu hanya sekedar virus kaleng-kaleng jadi alasan. Virus ini kaleng-kaleng Pak. Kok kaleng-kaleng Pak Ustaz? Masa ada virus kuat mati dengan sabun? Masa ada virus kuat mati dengan panas matahari? Kaleng-kaleng. Cuma kenapa ditakuti? Karena mudah pindah. Lomo-lomo aja lentek. Tapi pun ada lentek tentu garita belum tentu. Ini pakai masker imunnya kuat. Masuk virus 14 hari paling lama mati virus. Jadi pun tahun mati ajalah. Mana ada virus mati gitu. Ini dari dokter loh. Saya berani bertanggung jawab. Dokter yang katakan virus ini tidak akan bertahan di tubuh orang yang imunnya kuat. Karena lang tante. Nah, dokter loh. Akhirnya penyambul lidah mama kepacar mama. Iya Pak. Karena di sini jahin mana-mana kemaluan. Gayaan. Iya berat ikut tua, jari nggak lasang. Kan ini punya duit, corona, kut cuma tongkong. Tuh ngantu kau, tuh mana tanya corona, kut cuma tuh yang punya duit. Sehingga gana ikut tua, mek cuma si kali ini nak corona ranui. Nah dalam gang gak poin. Kalau tidak mek cuma jangan pakai naik bambal, anda itu mek cuma jadi pakai bambal. Itulah gara-gara corona ini orang pintar pun menjadi bodoh. Dokter katakan Pak, 3 yang berbahaya bagi virus. Belum ceramah ini nah, edukasi tentang COVID. Kalau di bahaya pun anak tahu virus, anak lolo, tahu tuan doko, tahu garing kronis bertahun-tahun. Ane mau data bos, saya mau jadi dulu dana pela ane. Dia mau data nang penuh rapung, pun apa lalu mengasih patin hotel anggena lapas coronanya. Bagaimana kira-kira menurut tak? Cari kulit Messi sekolah pas sekolah iya. Ane pun kamban salah mantau, pun tahu tuan dan disuruh sekolah. Kayule pun nenek pun pamagang SD. Ane ngapa? Dia jini ni talua beni jagai kasih nalete kita nampak jangan korban ke mana jo kasar. Pre. Namanya mambukur. Resiko ini saya bicara begini, tapi saya tidak takut. Memang kita harus berani ambil resiko untuk kebenaran. Malah tinggal resiko untuk kebenaran, kebenaran tidak akan pernah bisa nampak. Saya itu malah. Nek sikap manja aja di bawah muka ganti. Iya Ustaz, iya si kalian ini petugas dengan Ustaz kayak gitu. Balas sama nak kale-kale, aku pas sama main kale-kale aku rampung. Jadi warani pun aja haji. Engkau pun nanya mau petugas, nah buang-buang ngasih begitu. Tapi saya merasa selama saya memperjuangkan orang kecil, saya tidak akan pernah takut dengan orang besar. Kita sangat tidak fanat. Gelisah ibu-ibu kan. Banyak anggaran untuk pembeli data anak-anak sekolah online. Boleh ngasih juga data. Boleh lagi. Maka main juga nanya. Itu kau ulangi sih. Betul. Lalu siapa yang bisa audit? Tidak bisa. Dana ini sudah dibikinkan payung hukum. Tidak akan pernah dia audit dana corona. Enaklah orang atas berteriak ada corona, kata remo magina remo corona. Begitu Ji. Makanya ayo kembali normal Pak. Tidak usah terlalu perlihatkan rasa takut tak. Kecuali dari dulu kita pakai masker, pakai masker. Kalau kita rata pakai masker, pemerintah merasa sari montoi coronanya. Nah remo gitu terus. Perlihatkan di jene foto totalnya Jepang. Lalu suruh ikutin juga bicara corona. Kan ngapain tahu? Jene foto ada kabar corona. Aku pagantian nanti rutunya Minawa. Dari dulu mereka tidak takut. Bukan berarti kita mau kena corona. Total bener tambah. Bagaimana? Sudah siap menghadapi corona? Siap? Tiga caranya.
Sambaran nang siap-siap ki. Nasib. Dan dia petugas pala. Dede. Iya mina di kana siap belen-belen din nang anastas ka. Dan nagtetenana ng tala dan kalat ko na virus jangan nabunuh ibadata. Jangan Pak. Insyaallah mudah-mudahan setiap saat kita selalu mengingat kepada Allah, memuji kebesaran Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Kita selalu terjaga dari segala musibah yang mengancam diri kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Oh jamaah, lanjut. Sama-sama kita ucapkan dulu alhamdulillah. Banyaklah bersyukur kepada Allah, karena dengan banyak bersyukur kepada Allah akan diangkat perasaan susah di hati. Inai tahu jai syukuru nari karainya ni angka kisusai ya ripak kasiana. Yakin ya? Orang banyak bersyukur tidak susah, yakin? Yakin? Hakul yakin? Kau jengki. Bisakah Ustaz bertanggungjawabkan kalau orang banyak bersyukur tidak ada susah di hatinya? Bisa. Kalau saya tanya kita ngapain gak susah? Tunggu tanya. Menurut tahu ngapain susah? Nyambung magiro, tidak sejak kalanya. Tidak petugas. Kemana petugas ini panggil bicara main asli. Hah? Tahu ngapain susah? Bisa bumi. Ayo lebih belanja tidak dina saya keren. Anjo hinjo saritong hinjo kucing. Ya, bawa kita lang ngeritong ibatet ini kata tahu susah. Menurut tahu susahnya itu ngapain ya? Jai pusinna. Mintan tuh jujur pun aja pusing. Coba, jai pusinna deng. Ini rugi belanja nanti deng nanya. Tena mo juga biasa apa itu susah gini marahin aja. Tuh ngapain boy? Tanya aku memang lagi. Sebelum aku bawa ke jawabannya. Tuh jai mana? Jai tengah buat. Tuh tina beninna. Jai tuh. Tuh tina beninna. Napa toruka sallo mo? Tololo sallo mo po din natin ang pasuroy. Biasa to di ka na. Kaya banyak itu orang biasa na subu-subu Banyak to. Dari sekian banyak jamaah yang saya tanya, tidak ada yang langsung benar jawabannya. Karena jawaban yang benar, punero kicini tahu susah, tahu kunra, tukun tarik. Jadi itu tahu susah ya tahu kunra, tukun tarik. Dari pun ada nanya kunra, rente aja tahu mana pentena doy nakasan lagi. Tapi tahu susah. Makanya kenapa saya berteriak tentang kopi? Karena jaya tahu na susai. Kami kicini ustaz, dia tukun tarik. Nak ketina mi modal labi kang kupos ustaz. Nah, selalu pas bola ya tina sigola. Jadi apa mon nih di balai ba modal labi kang tarik. Bayangkan pun apa balubikan di sekolah ya korong kana kader mi modal lalu kamu. Kailan malibikan di sekolah nanti di sekolah. Ya napa kita balubikan aku pau. Ya. Jadi pun aku kana jadi tahu susah gara-gara Covid karena memang kulang nyeri kunran. Tak senang ngasen aja tahu. Mana yang maruk-maruk ke saya tusan nih. Sana tuh mana? Jadi pun nana jadi tidak tunggu nggak pernah dibantu. Kata enaknya pagi. Enaknya memang warnanya susah nih pun. Karena tidak nanggap paduan, tidak pernah nanggap bantuan. Jadi ini bukan mau. Antu tahu susah ya tahu kunra. Jadi nanti kamu solusinya ustaz pun nanti susah. Mari kunra. Ingkat kamu cara tahu na mari kunra reng. Banyak bersyukur. Jadi kuncinya orang tidak ada susah di hatinya harus banyak bersyukur. Nah kan ustaz susah ada nyian jadi netran dengan tena susah jadi pakai kanan aja. Nah karena basu saya kau kapan susah jadi ngintran. Kan terkadang ya susah jadi kita ngintran dan pernah atau ngintran susah. Negara susah ada jadi jahitan iya pungur susah. Ini lontong. Kan kau ngintran maka kalau jangan bukan susah. Ini kapal singar ada lagi main singar nama kapal karena bukan tahu susah.
Ikaw disusah jadi nginra, kereta juga kapan nginra nanti nasar. Kasihan deh lu. Ya kan terkadang begitu. Ya makanya dalam hidup ya kan lakukan yang terbaik. Kalaupun kita lakukan yang terbaik, apapun nanti hasilnya itulah yang terbaik. Syukuri itu, insya Allah tidak ada susah di hati. Daripada teki susah, kurangi kondareta. Nah teki jai kondareta, banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang dikasih nikmat oleh Allah lalu dia bersyukur, akan bertambah nikmat untuknya. Nai tahu ni sare nikmat kabajikan rikarainga dampania nakasukurang katambangin tu nikmat kali iya. Lalu siapa yang dikasih nikmat oleh Allah lalu dia tidak bersyukur, maka akan dikasih azab oleh Allah yang sangat pedih. Nah yana mau tahu ni sare kabajikan nampatina nakasukurangi manassalani sisa inturi Allah Ta'ala siagam pasis sama pak risi du. Sering ada yang bertanya, Ustaz, menurut tanya ayat kan tekam aku karena tidak semua nikmat yang diberikan Allah itu bisa jadi nikmat untuk kita. Karena terkadang Allah beri nikmat tapi justru jadi azab. Apa yang menyebabkan Pak Ustaz? Caranya orang menikmat, caranya orang menerima. Penanian nalengki karainga yang harus diperhatikan dulu tekam caratan tarima. Karena terkadang jamaah sekalian anu nasa mau nikmat tapi caratan tarima tena nabaji akhirnya nenek maka nases sakit. Makanya jangan heran kalau banyak orang disiksa oleh nikmat. Contoh ya, Ibu. Oh Ibu, Ibu, baji ini doi kah? Baji ki, pengkutan ni apa anda baji? Yuk, selain balanjana, anyis saja doi kan. Pikirin Pak. Anu teh namu tambah sungon kanan kontak begitu sesatan doi. Apa kan jemaah itawe rawan nama nero lento ayak na misa jampan nya nagiro. Sesat gara-gara doi. Jadi saya ada jintu nikmat na doi ketika di blind. Makanya ketika Allah mengatakan siapa yang dikasih rezeki tidak bersyukur, ini selesai. Seperti inilah contohnya. Biar kau dapat uang banyak, kalau kau tidak syukuri, nah saja godoi. Bagaimana caranya orang bersyukur dapat uang? Pertama ucapkan alhamdulillah. Yang kedua paling tidak perlihatkan muka-muka berseri, muka-muka yang gembira. Dan yang ketiga belanjai. Ini tanda syukur. Belanja. Kalau dikasih uang tidak dibelanja, itu kurang syukur. Bukan disara kalau baik boleh. Katenan tong ya matu-matun na doi kapun na tena di belanja. Itu kasih apa doi kapun ipo kunci. Tena tuh. Dari ngapain pa nani sing kasihan? Tergantung apa nu belanja. Kung nambali ko nyonya, kasi nyonya isi. Amo kung ngandra ko choto, kasi chat. Di ba balik kiti? Kasi kiti. Tama niya. Jadi itu doh, kan belanja kenapa nih saya kan kasih apa? Pun nasa niya ditada lah. Takaran to sa biasa. Dia tahu, basta tampilan deh. Itu nih kan pari dompe. Kita pilih sisa dompe tadi. Itu. Jadi ne doi kan. Ia panakkulli nikmat punna disuku, dan ternyata salah satu tanda orang bersyukur ketika dikasih nikmat dia memanfaatkan. Maka doakan manfaatnya di belanja. Selama uang kau tidak belanja, maka stoplah nikmat bagimu. Paling kau hanya gembira di saat dapat,
paling 1 kali diucapkan alhamdulillah, tapi ketika kau simpang selesai nikah, dia pasti nak kuliah ketambahan mah penuh besok, penuh belanja ketambahan. Begitu nikmat, inilah maksudnya ayat. Kau syukuri semakin bertambah, kau tidak syukur pasti saja. Coba kau tumpuk uangmu sampai miliaran, triliunan nampak mati lagi. Nah tak bagi hukum menumpuk-numpuk. Pokoknya menumpuk-numpuk apa pun. Kau kena itu bos. Dari akhirat tanggung jawab kan berat. Nampak si Pak tuh panas saya duit. Si Adri kagak lagi duit deh. Nyawan nak. Pemati nyaman nak dingin duit kabasa duit atau katin reging. Biasanya tahu-tahu aja saulan yang reging mas saulan atau. Dan si Pak tuh reging duit atau regau pusing kali kalkulator. Iya karena kalkulator di mas saulan atau. Kayaknya lewat. Aku beli tebot. Nah, mau bayar kalkulator, nah kan coba lihat buahnya ada kuriking. Poronan. Nek kau sih buang kali kalkulator karena tahu balut tipu. Kali nali pada ring nak ni. Jadi naga papasol lah. Mana kau lawi tipu jadi sawan. Ikaw apa naga pasol ring? Capek deh. Kadang aku balik mumpul sawan banget. Ada si bu dayan ring itu balik tipuan itu. Jadi itu dua kasih pementuan jadi gindrik. Dia nanya nasi karena si bakang nggak pernah dibelanja. Makanya menanggap pada duit tawang belanja. Tapi itu kok sambarang belanja. Singka sambarang sih nu belanja. Mana yang sih hukum atau apa? Sambarang nu bali nan panutin aja namparan lu kamu basir tur namanya. Tahu itu basir temannya siapa? Nah, mudah-mudahan bukan teman tak. Kan begitu. Makanya siapa yang banyak bersyukur, insya Allah hidupnya semakin nikmat. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan untuk kita betul-betul nikmat di dunia dan mampu menyelamatkan kita di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Salam dan salawat dan junjungan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam salawatannya menjadi asbab datangnya syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya, Ibu rindu dengan Nabi? Di kudu mana rinduna? Masalah nak latuk. Rindu dengan Nabi? Lompat-lompat sikit. Oh, kenapa kau dalam makan merindu dari Nabi? Kau nak kukutak nang ini, ambil gosok nasi liku-liku. Karena saya tuh rindu dengan Nabi, ini kan kejenangan dari kucing itu. Rindu dengan Nabi? Rindu tadi jadi kumpah. Harus memang semangat. Ini Nabi loh. Kalau dibilang rindu dengan Waslawan, ibu tidak menjawab juga bukan masalah. Siapa sih Waslawan? Karena tanya pergi si bijak. Tapi Nabi ini Nabi kita. Kekasih Allah. Makanya kalau ditanya rindu sama Nabi, rindu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semangat karena rindu dari Nabi anak kuku. Ya Rasul salam alaika ya Habib. Lah memantau pengaruh ini sari kiti aku didorong kamu pun nak kelona yung sinting aduh junjung sikit dia junjung aja saya itu terlambat ya batunya ka sikit lamur ke ginagapa katanya sini batin lagi mak kalau na puro main tulis lah punya disuruh salawa anjong saya pilih ke si anduni kira alangnya nih coba teh mau tahu intinya apa paling tidak banyaklah bersalawat kepada Nabi. Kebanyak kebaikannya itu. Iya. Saya hanya bermodal keyakinan bahwa salawat ini insya Allah banyak kebaikannya untuk saya. Saya tidak rugi mengucapkan salawat, maka
Ini kan sekedar usaha. Mudah-mudahan barakah Allah Ta'ala karena tuningain ni nabi ari karay nga ni saku-saku tungin nabi ni pabatuan salan nampa ni harapkan nga natatasugi tungin nawana-wana na titiritun nasing ang kana 2 tambah 2 4 kurang 2 mo tadi 2 apa salahnya tuh diamalkan bacakan itu nindiku tololoan mau bata-bata pun nagtugap pabari-bari masa lepok ko dyan nung janjang caran nung bacakan salawan ang punuan ito nung puro-puro surupan puna ni Mantonyero rin ko na pasuro tolo tuh puna tiya dyan ang palamang ko na mana sa rima masalah iya tapalin tidak. Kalaupun Allah senang dengan kita karena rajin bersalawat, kemudian salawat ini kita tempelkan di muka, kita tempelkan di seluruh tubuh, tak boleh jadi juga bisa datangkan syifa, bisa datangkan kesembuhan kalaupun ada sakit tak, iya kan? Iya, boleh jadi kak murunta gapotnya tapi biasanya urus dengan salawat, akhirnya potnya pun bisa menarik pandangan orang, sampai orang katakan gak kana tuh juga kucini putnya nah biasa punya kan dijalai si kali nak kiperaka na salah kan saya tuh boleh aja sih punya tapi boleh jadi Pak Ustaz boleh jadi apa salahnya kita amalkan kan tidak ada rugi tas salah-salawat Pak masa orang tua dulu biar bisa na sunat cepat na salawat gitu tapi ngapain kalau dia di salah-salawat pun lebat di tabang Pak sampang untilopo salong pulumpun rapon nariol karena orang tahu diri ini keberkahan dari Allah karena pengamasian dari Nabi ya turun ibarakah keributai ya timbul poko untingku rapoi untilopo rin betul orang tua dulu begitu cuma belakangan banyak orang salah paham akhirnya nala salah paham dibandingkan ini paten nami kaki nagana Nabi ini sarunti salah paham bos. Kalian tahu nak biar paling luput lah apa? Nanti matalah tali pakulang ngiring kanan ni hati dengan nak biar ngandung tilo. Nampak ini tena kena penusar semut tilo apa? Dari apa ni pada awal mula adanya itu aktivitasnya dengan salawat maka pisahnya pun sebelum dia makan satu batang nyali rompa limpurian di salah salawaki nampak pidikan rengasi mana kapujirina supaya berkah. Artinya apa? Dulu hanya usaha untuk datangkan berkah, tapi belakangan sudah mendatangkan syirik karena tidak adanya pemahaman. Makanya sekarang kenapa kita tidak bisa amalkan kalau untuk diri kita? Paling tidak untuk tubuh kita yang ada sakit-sakit sedikit terasa, bacakan basmalah dan salawat. Lalu ucapkan saja Allahumma anta syafi' la shifa' illa shifa'. Jadi oh jamaah, yakin dengan kebaikan salawat? Insya Allah amalkan kalau yakin. Dunia berkah, akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Dari nanya temu tirang. Johan dan nama. Khususnya kriteria hai. Kudu iya minyo ni kana pun nani acara kamannya dicerita ke pesan nomor kursi yang kedua juto karcis kaca laga Bali sampai Pantarang tahu manjong bela suruh kering saya nggak gana nya nagari kapal RT dalegan kursi dan pakarcis lamor kana Bali pasti jauh rikinol ekonomi dibagikan reja wai lapin na mana pernah harus betul jadi menyebut Nabi lagi nak cara apa tidak sekali pas solam na bagi-bagi pas solam kan tapi dengan itu ibadah berarti bagi-bagi belum tamat tahu dia dari pun nak sikit jika saya lagi kat tiga karcis lamur tonya dia pergi kyo dulu kan ustaz oh ya mah almarhum Johan den Naba penarin dan den Naba mimay mudah-mudahan selamat Allah saat nasi turun jari nasi ada kebiasaan Nabi na den Naba
Alhamdulillah, ini adalah kesaksian kita yang mudah-mudahan menambah kebaikan untuk Denaba. Karena ketika orang sudah tinggalkan dunia, kesaksian orang yang pernah bersamanya sangat mempengaruhi keberadaannya di alam kubur. Karena dengan siapa kita bersama, dialah yang ceritakan siapa kita. Rawa kubur maki, tapi janji pincarita kita karin bajina. Anda mana? Lebaga susah. Kadang saya mamon tu karesa nggak mana kapang. Maka ada kalimat dalam Al-Quran itu. Surah Yasin kayaknya itu Ustadz yang ada kalimat wa atharahu. Yasin ya? Iya, Yasin. Wa atharahu. Apa juga atharu? Bati-batina jadi penggaukan tetap akan mengalir. Apa juga bati-batina? Kampai jotina maki. Ingkani injin juta na kasih pasareta. Berarti ini juga bati-batina pasareta. Selama dia ceritakan kebaikan tak terus mengalir pahalanya. Coba. Gagap pasti balik nah. Awas ya, ini malak ini pernah si balik nah. Selalu mati tandanya jatuh reng gigit. Bahaya tidak gampang jadi orang hebat. Karena orang hebat itu pasti banyak yang kenal. Ya, contoh jadi kepala desa. Contoh supaya pikir ngasih kene. Kau jadi kepala desa. Punna sagan 70% drilling kasi tok reko gigin na salamat dari kepala desa. Sanggit naging mati reko kita gigin na pun desa. Maka dosanya selama kau sakiti mereka itu akan terus mengalir selama mereka berbicara tentang dirimu. Nah pasti disapu. Pas iya, makanya ibu. Iya. Supaya naik pun heran tak jadi kepala desa. Apa ya? Wah, sabar katijo. Naik pun. Sabung ngasih heran tak jadi kepala desa. Supaya bajikin niat tantama. Tas lawan poin. Karena tidak gampang itu. Berapa penduduk di satu desa bos? Iya kan? Berapa penduduk di satu desa? Kalau satu desa 70% mengatakan kita baik, 30 mengatakan jelek. Tahu pandranya 30 mungkin tenana jina dukung kinjia. Berarti kita orang baik karena 70 paleci. Berarti tahu kecewa jina 30 aja kan dibiti jangan. Betul? Tinggal punah 30 aja plece. 70 reko gigina. Parano to panra di 30. Nggak mungkin nggak pana dicupik dari kawan apa nih cuman. Kapan cara tahun ini tidak semua pemimpin pasti 100% yang palece. Tapi kita lihat perbandingan. Jangan ngajing ngaya atau jangan ngajing kurisi. Itu. Apa na yerok kita ngasin saya rekampun tidak Jo. Jari pemimpin kita nampak jahit tahun di Patrisi nyawana nampak mati ki. Wa atharahu asalat di bau pemimpingan bisa kuntong pasti kok ragi nyeri itu nak jadi kepala dusunnya aku di rumah balik kuntu kama saat juga suruh parit naik hebat teh kena lingkuang bacur jadi kayaknya kepala dusun ya anak teh tidak baik nah dia bagus kata teh aku ngajak teh aku baik kalau tadi kita abang cari kepala dusun sabang baca suluk. Di mana ka dusun total na sa. Mana tahu cari kepala dusun gimana sih? Iya nih contoh nih papaingat gitu. Nah, jadi nih nanti mau pengurus niru jadi kepala dusun kau mereka. Kan jelai kepala dusunnya kenapa lu dipaingan nih? Ya kan pun nanti dipikirnya ke mana lomba-lombanya tahu si lusu Padahal tanggung jawab bos. Dapat talik-talik. Karena yang kita takutkan ini wa atharahu. Bate-bate nanjong panggau kata. Ya kan? Dan semakin banyak yang rasakan apa yang kita pernah lakukan, semakin jauh bate-bate namanya tak bene-bene. Berarti besar peluang banyak yang cerita. Ya. Kalau saya misalnya jadi penceramah, kalau saya cuma ceramah di Sulsel jadi cerita. Lagi saya di Sulsel ampawan na punna jangan bahaji. Iya nagap pa jangan kanan justos lawan. Pagabili diri si nangan wala
Apa iya ka po nagatingasin itong mamensyal na lang po. Coba. Ini jamaah yang saya dirahmati dan dimuliakan Allah. Ngapa mi puna penceramah tingkat nasional? Ngapa mi puna penceramah tingkat dunia, Pak? Jadi sepintas kita lihat, wih hebat na tahu. Oke lah kau lihat hebatnya. Tapi tanggung jawab setelah dia tinggalkan kehebatannya luar biasa. Luar biasa. Bukan luar biasa-biasa, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia orang yang hebat. Berarti tanggung jawabnya juga hebat. Makanya santai mau kalau tidak terkenal. Jai, kok kalau tahu terkenal nak. Tenangan mau nggak kenal kok. Udah tahu tanggung jawab tuh bos. Pegang mah. Woi, kau tuh dulu oi. Woi, bajikan ngangin tuh punna. Aku do ngantuk timbul kan. Bapak itu macam becur tuh. Ini aku mangenjun tak kali tahu menjunjung mahir cara itu. Mereka di sana aja ada orang mah jantung. Patina tuh kan cari perhatian kan. Hebat tuh. Ada yang bilang begini. Itu Ustaz Lawang, Ustaz yang luar biasa. Saya keputan, saya bukanlah Ustadz yang luar biasa. Saya cuma Ustadz yang biasa di luar. Itu saja. Nah, saya tidak mau dibilang Ustadz luar biasa. Kalau biasa di luar oke lah. Tekan makate guru. Lah guru punya nang. Iya, ini kan kulit pau kamu yang ngajar. Karena Ustaz Lawang itu Ustadz yang biasa di luar. Karena memang saya kebanyakan di luar. Iya. Kalau orang mengaku saya luar biasa bahaya. Kau kira orang luar biasa itu apakah? Tanggung jawab di Pak. Makanya hati-hati kita dengan hidup ini, karena ketika kita sudah tinggalkan dunia ini, banyak hal yang akan terus mengalir ke alam kubur kita tanpa kita sadari. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan sampaikan inti dari ceramah saya. Persiapkanlah bekal kita sebelum ajal datang. Pasadia baji kinne bokonga sebelum batu ajal kamatianga. Kalau saya tanya samping kiri dulu baru samping kanan. Kalau kita masih besok, sudah siap apa belum? Bata-bata. Samping kiri, kalaupun besok ajal tiba, siap apa belum? Siap. Gapanya juga nganjo ganti-gantian aja nama nanti nih pilas akan aset aja. Hanya begini nawan juga. Nah pilas akan. Dan nenek jedali kalau semangat nak sini. Jadi, kalaupun kita besok meninggal siap apa tidak? Siap tahu. Mereka siap ngasih undangan. Lalu pertanyaan saya berikutnya, apa yang telah Anda siapkan? Yatim mati karena mati kimu kulit magi salah. Ah, ini memang aja aku sabar suntas siap. Ngapain tuh yang ngapain? Tidak semudah itu orang dibilang siap meninggal dulu. Karena perkara meninggal ini ada yang disebut dengan bekal. Bokong. Anda rompresa. Punna baji mau barulah kita katakan aku sudah siap. Tapi punna mana bokong tata sadia. Mulut boleh berucap aku sudah siap, tapi kenyataan ternyata Anda belum siap. Betul? Agan natonya juga benia. Punna niat lah namangai, nampai rawa aja yang kiu-kiu di kabalan rate. Pase, leba mako. Punna rate wali pase, nakala leba mah. Padahal nampil ang tama di kamar mandian. Berarti mulutnya boleh berkata leba mah, tapi faktanya nampil at gini. Jadi tidak semudah itu orang bilang lepak mah. Dan itu la ilaha illallah. Oh, na lagi nagtanya mat lampir inya. Nang mana lepak. Jadi itu di kana tuh lepak sadia bi.
Lewat mi barak, lewat mi siti, lala mi baju nanya tanjak laming. Karena lewat mi. Baju tanjak laming. Seperti inilah kalau orang mengatakan aku sudah siap mati. Apa yang sudah kau siapkan? Baju Ya kan? tanjak laming. Sudah mantapkah bekalmu?